Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah ikhwah sekalian, di pagi hari ini dengan izin Allah kita kembali dipertemukan dalam kajian rutin bahasa Arab dari buku Metode Teori Kunci Membaca dan Memahami Arab Gundul, kaidah-kaidah ilmu nahwu dan tasrif serta penerapannya dalam praktek membaca dan memahami Arab Gundul. Dari teori-teori yang kita pelajari itu berusaha betul-betul kita praktekkan, sehingga dengan program ini diharapkan setiap peserta atau pembelajar bisa memiliki kemampuan ya di dalam membaca dan memahami Arab Gundul dengan baik, dan bahkan bisa sampai kepada mahir. Nah, insya Allah nanti juga diharapkan dari para peserta yang sudah banyak mengikuti kajian-kajian bahasa Arab ini dan juga sudah mulai bisa mahir membaca dan Arab Gundul, ke depan bagi yang siap gitu ya untuk menjadi pengajar di kita. Jadi ke depan insya Allah kita bisa lebih mengembangkan, bisa membuka kelas-kelas yang lebih banyak, maka dibutuhkan para pengajar. Nah, bagi yang siap nanti untuk kemudian menjadi pengajar, insya Allah kita akan membuka program pengkaderan untuk guru dan juga sekaligus peneliti. Insya Allah nanti dibuka ya bagi yang minat itu ikut. Dan waktu pertemuan belajarnya insya Allah hari Senin sore ya, bagi yang punya minat, punya kesempatan ya, untuk ikhwan dan akhwat ya, untuk ikhwan dan akhwat yang syaratnya sudah mulai bisa membaca Arab Gundul, sudah banyak memahami kaidah-kaidah, insya Allah dimulai awal Oktober mulai pembelajarannya ya. Jadi dari program itu secara khusus kita mempersiapkan para pengajar, jadi tidak hanya menguasai materi tapi juga bagaimana nanti cara mengajarkannya ya. Jadi mudah-mudahan setelah selesai kelas kita ini terus berlanjut ya, kita nanti membuka peserta-peserta baru ya, bisa jadi mudah-mudahan bisa lebih banyak. Dan juga setelah mengikuti buku Metode Teori Kunci ini ya, ke depan masih perlu banyak praktek ya, sehingga nanti kita bisa melanjutkan kepada program praktek baca kitab atau PBK ya. Jadi yang kelas ini setelah selesai Metode Teori Kunci ini ya, untuk lebih mahir itu lanjut ke program praktek baca kitab
ya. Insya Allah mudah-mudahan masih sama mungkin waktunya, cuman bisa jadi nanti ada dua ya, ada untuk yang belajar teori lagi, ada untuk praktek, ada level 1 dan level 2 ya. Insya Allah dengan 2 level itu sudah cukup untuk melatih kemahiran. Sekarang kita masih melanjutkan yang sebelumnya, yaitu fa'il, yaitu di latihannya ya. Kalau untuk materinya kan sudah selesai tentang fa'il. Sekarang ada latihan, ada 5 nomor. Nah, ini setiap peserta harus berlatih ya di dalam membaca teks Arab gundul, karena kita sudah mempelajari tentang kata-kata mustaq ya, jadi bisa membaca sesuai dengan sigotnya, dengan wazannya, dengan babnya ya, kata-kata yang mustaq itu. Baru kemudian bisa menerapkan i'rabnya. Baik, nomor 1 ya, silakan siapa? Ya, Pak Asep. Qoma Zaidun. Iya. Qoma fi'il madhi ma'lum. Artinya apa? Zaidun telah berdiri. Zaid telah berdiri. Fi'il madhi qoma fi'il madhi ma'lum mabni dengan fathah. Zaidun fa'il marfu, tanda marfunya dhamma karena mufrad. Begitu. Nah, kalau untuk sigot nanti juga kita terapkan lagi menentukan sigot kata mustaq. Jadi koma itu wazannya apa? Fa'ala yaqulu, jadi koma yaqumu. Ya, kaum fa'ala ya qulu, sulasi mujarrad ya, bab 2. Lalu binanya apa? Ajwab, karena ada huruf ilah di tengah. Tasrifnya koma yaqumu qiyaman, qaimun, maqumun, kum, la takum, maqamun, niqamun, qima, bukan qima, yuqam. Ya. Jadi penentuan sigot juga tetap kita terus berlatih. Nah, koma itu fi'il madhi ma'lum. Ya, jadi dalam struktur yang kita pelajari, kalau ada fi'il madhi ma'lum maka harus dicari setelahnya fa'ilnya. Kalau ada fi'il ma'lum, maka Zaidun itu adalah fa'il. Ya, mabni murabnya juga harus ditentukan. Ya, tadi koma itu fi'il madhi ma'lum mabni. Kalau fi'il madhi semua mabniun alal fathi ya lama min al-i'rab. Zaidun fa'ilun. Ya, nanti tinggal diarabkan ya. Jadi Zaid fa'il marfu, tanda marfunya doma karena dia mufrad. Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi domatun dhahiratun fi akhirih. Begitu. Nomor 2 siapa? Ya, Pak Madais. Ya, guru mudarrisuna. Para guru-guru telah hadir, sedang hadir. Sedang atau akan? Sedang atau akan hadir. Ya. Nah, sigatnya dulu coba. Ya, dulu apa? Fi'il apa? Jangan i'rabnya dulu. Sigat dulu, ya dulu. Fi'il mudhari maklum, babnya dari kata hadoro ya dulu, wazan fa'ala yaqulu, sulasi mujarrad bab 2, binanya sahih ya, tasrifnya hadoro ya dulu
Huduron. Huduron. Terus Hadirun, mahdurun. Mahdurun. muhdur, Muhdur, mahdur. Muhdarun. mahdarun. Mahdurun, mahdurun. Hudiro, yahdur. Muhmihdarun isim alat. Mudiro. Hudiro. Hudiro. Yuhdur. Mudarisun apa? Mudarisun. Fi'il. Isim apa? Fa'il, Ustaz. Enggak, jangan irob dulu, sigot dulu. Isim fa'il ya betul. Isim, Ustaz. Isim fa'il dari kata Dari kata darosa. darosa yudarisu. Darosa yudarisu. Mudarisun. Wazan Azan fa'ala. ta'ala yufa'ilu bab sulasi Sulasi. mazid bi ya. Tasrifnya Maksudnya darosa yudarisu. Darosa. bukan masdar masdarnya. Mudarisun. Masdar Darosa yudarisu. Darusan. Oh, durusan. Udah lupa lagi nih kepada fa'ala yufa'ilu taf'ilan darrosa yudarisu tadrisan mudarrisun mudarrosun darris la tudarris mudarrosun mudarrosun durrisa yudarrosun. Sekarang mudarrisun berarti mudarrisun mudarrisani mudarrisuna ya. Oke, sekarang irobnya yahduru fi'lun Yahduru. Fi'lun. Mudirun. Marfu'un. marfu'un. Ya, alasan marfu'nya kenapa? Marfu'un karena tidak ada yang menasabkan dan menjadi. Ya, berarti diharapkannya bagaimana? Litajarrudi anin nasibi Wasif wal wal jazimi. wal jazm. Wa alamat rafi tanda marfu'nya apa? Mutarafihi domatun. Lianahu Enggak usah udah ya. Wa alamat rafi domatun dairatun fi akhiri. fi akhirih. Mudarisun Mudarisun fa'ilun. ya fa'il. Walamatu al-waw. Lianahu jama' muzakkar salim. Ya, jadi mudarisun fa'il marfu. Tanda marfunya apa? Waw. Waw. Kenapa waw? Muzakkar salim. Karena dia adalah isim jama' mudzakkar salim. Ya, setelah paham itu baru nanti dirangkaikan ke Arabnya. Fa'ilun marfu'un wa alamat rafi'i al-wawu li'annahu jam'ul mudzakkaris salim. Begitu. Jadi kita mulai dari paham dulu. Paham di kedudukannya apa, tandanya apa. Ya. Baru kemudian tinggal dirangkaikan Arabnya. Nomor 3 siapa? Kafi, betul. Yadkhuluna, mereka sedang atau akan masuk. Sigatnya dulu. Yadkhuluna fi'il apa? Fi'il mudhari ma'lum. Dari kata dakhala yadkhulu. wazan Wazan fa'ala yaf'ulu. bab Bab 2. sulasi Sulasi mujarrad. mujarrad. Tasrif usulnya Tasrif usul dakhala yadkhulu dukhulan. Udkhul la dahilu dulu lah, simpain dulu. dakhilun madkhulun. Udkhul la tadkhul madkhulun madkhulun midkhulun dukhila yudkhulu. Ya dulu nih. Yadkhulu yadkhulani yadkhuluna tadkhulu tadkhulani yadkhulna tadkhulu tadkhulani tadkhuluna tadkhulina tadkhulani tadkhulna tadkhuluna tadkhulu. I'rabnya fi'lun mudhari'un ma'lumun marfu'. Kalau dalam i'rab ma'lum enggak usah disebut. Kalau dalam i'rab ya langsung aja. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Alasan marfu'nya? Thubutun nun. Bukan, alasan marfu'. Alasan marfu'nya enggak ada yang tadi litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Jadi litajarrudihi anin nasibi wal jazimi itu karena
tidak didahului oleh yang memansubkan dan yang memazumkan. Tanda marfu'nya subutun nun. Kenapa? Karena termasuk af'alul khamsah. Ya gitu. Di'alamkan wa alamatu rafi'i. Wa alamatu raf'ihi bi subutin nun. Enggak usah pakai bi, langsung wa alamatu rafi'i thubutun nun. Wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Li'annahu al-af'al minal, pakai minal af'alil khamsah. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya waw. Ya, jadi ini fa'ilnya berupa apa? Domir. Berupa domir, jadi isim mabni. Jadi neranginnya waw ini disebut waw apa? Waw jamaah. Waw jamaah. Jadi waw jamaah ini adalah domir apa? Domirun Muttasil mabni mabniun ala dengan sukun. Nah, ini menggunakan fi mahali. Di dalam keadaan fi mahalli rafi, dalam keadaan marfu sebagai apa? sebagai Fa'il, ya. Jadi kalau ditanya mana fa'ilnya waw. Jadi waw jamaah fa'ilnya itu. Berupa domir. Coba diulang lagi, diharapkan wawul jamaah. wawul jamaah domirun muttasilun mabniun ala sukun wa huwa Fi mahali raf'in wa huwa nggak usah pakai wahwa. Fi mahali fa'ilun. fi mahali raf'in Fa'ilun. Fi mahali raf'in fa'ilun. Jadi ini istilahnya nggak disebut marfu'un tapi fi mahali raf'in. Karena beda, marfu'un itu untuk yang jelas. Ya, untuk yang jelas irobnya. Ya, tanda irobnya. Ya, isim murob misalnya. Tadi yang mudarisun ya, fa'ilun marfu'un karena ada tandanya wa alamatu rafihi. Tanda marfu'nya ada kan? Kalau ini kan mabni. Tidak ada tanda marfu'nya. Sehingga disebutnya bukan marfu'un tapi fi mahali raf'in. Dalam kedudukan marfu, bukan marfu tapi dalam kedudukan marfu. Itu dibedakan dalam penyebutannya. Maka ini disebut irob mahali. Ya, irob mahali itu yang tidak punya tanda irobnya. Untuk isim mabni ya, dan juga jumlah. Nomor 4 siapa? Silakan. Ada lagi yang coba nomor 4? Bareng-bareng kalau nggak ada. Ja'a fil apa? Fil madi maklum ya, nggak berarti dia butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Mustafa fa'ilnya dari pelaku. Ya, Mustafa telah datang. Siapa yang telah datang? Mustafa. Berarti dia fa'il, pelaku. Ya, sigotnya dulu. Ja'a fil apa? Madi maklum dari kata ja'a yaji'u wazan fa'ala yafilu. Binanya ajwab karena ada huruf ilat di akhir. Ya, tasrifnya ja'a yaji'u jai'atan atau ji'atan ya, maji'u apa jai'un maji'un ji la taji maji'un mija'un ji'a yuja'un. Mustafa ini nama orang ya. Walaupun secara asal dia itu apa? Isim maf'ul dari kata istofa. Istofa wajan ibta'ala. Cuman ta'nya berubah jadi to. Asalnya dari Sofia. Dari Sofia ditambah hamzah wasal dan ta di tengah. Jadi istofa. Jadi ta'nya jadi to berubah.
Ya, istofa yastofi istifaan, mustofin mustofan. Istofi la tastofi, mustofan mustofan, ustufiya yustofa. Jadi mustofa itu isim maf'ul, yang dipilih kan artinya isim maf'ul. Tapi ini nanti jadi nama orang. Mustafa maksudnya nama orang. Ya, irobnya ja'a fi'lun madi malum. Nah, kalau fi'il madi pasti mabniun. Mabniunnya dengan apa? Ala apa? Al fathi. Jadi mabninya dengan fathah. Ja'a fathah. La mahalahu minal irob. Mustafa fa'il, ya, fa'il marfu. Nah, tanda marfunya apa? Doma muqaddaro. Kenapa doma muqaddaro? Maksud. Nah, kalau maksud itu muqaddaro kan tersembunyi domahnya. Kenapa tersembunyi? Tersembunyi di mana? Di atas alif. Tersembunyi di atas alif. Terhalang dari nampaknya kenapa? Uzur, ta'azzur. Karena uzur. Jadi karena alif tidak bisa menampakkan harokat. Ya. Nah, maka tinggal disusun tadi, dirangkai irobnya tadi. Mustafa fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi, tanda marfu'nya dhammatun muqaddaratun. Doma yang tersembunyi, doma muqaddarah alal alif, di atas alif. Ya, terhalang dari nampaknya, mana'a min zuhuriha. Ya, terhalang dari nampaknya, mana'a min zuhuriha ta'azzur. Terhalang dari nampaknya karena uzur. Uzur maksudnya alifnya berhalangan menampakkan harokat, sehingga nggak nampak. Nomor 5, bareng-bareng baca apa? Hazinatil mar'atani, artinya dua perempuan telah sedih. Ya, dua perempuan telah sedih. Sigotnya dulu, hazinat fi'il apa? Fi'il madi malum. Kalau ada maklum fi'il malum berarti harus dicari fa'il, ya, fa'ilnya imra'atani. Hazinat dari kata hazina, ya, zanu, wazan fa'ila yaf'alu, bab sulasi mujarrad, bab 4. Tasrifnya hazina yahzanu huznan, hazinun mahzunun ihzan la tahzan, hazanun mazanun mihzanun huzina yuzanu, hazina hazinu hazinat hazinata hazinna hazinta hazintuma hazintum hazinti hazintuma hazintunna hazintu hazinna. Hazinat berarti domir hiya, itu tak ta'nis. Almar'atani, ya, nah ini menjamin, ya, bukan mustaq, jadi nggak usah dicari tasrifnya. Nah, sekarang iram kan hazina tadi fi'il apa? Fi'il madi, ya, maklum, mabni dengan fathah. Jadi dilihatnya mana? Huruf asli yang ketiganya, bukan tambahan, bukan ta'nya. Jadi huruf nunnya fathah, berarti fi'lun madin mabniun alal fathi la ma'alahu minal i'rab. Wa ta'u, dan huruf ta'nya untuk apa? Ta'nis, bukan domir. Tanda mu'anas, ta'nya itu tanda mu'anas untuk perempuan. Wa ta'u li ta'nis, ta'nya untuk tanda mu'anas. Imra'atani sebagai apa? Fa'il. Kalau fa'il hukumnya harus marfu. Tanda marfunya alif. Kenapa alif? Karena musanna. Nah, tinggal dirangkai. Imra'atani fa'ilun
marfu'un wa alamatu rafihi al alif li annahu karena dia musanna. Itu li annahu musanna karena dia adalah isim musanna yang tanda marfu'nya alif. Ya, kalau mansub majrurnya pakai apa musanna? Pakai iya, mar'ataini. Begitu ya. Jadi seperti itu berlatih terus sampai terbiasa. Lanjut yang ke berikutnya maf'ul bih. Ya, jadi kita tahapannya berdasarkan struktur kalimat ya. Jadi tidak berdasarkan hukum i'rab. Jadi tidak marfu dulu semua enggak. Tapi dari struktur kalimat. Karena kita membahas struktur kalimat jumlah fi'liyah, fi'il ma'lum diikuti oleh fa'il, pelaku. Nah setelah pelaku berarti kan objek, benar kan? Pelaku objek. Nah cuman kalau ada objek itu fi'ilnya, predikat ya, fi'ilnya itu kan harus muta'addi, butuh kepada objek. Kalau yang fi'ilnya tidak butuh objek atau lazim disebutnya, maka tidak perlu dicari maf'ul bih. Nah sekarang kalau ada maf'ul bih harus dilihat dulu fi'ilnya apakah lazim atau muta'addi, ya kan? Apakah fi'ilnya itu tidak butuh objek atau butuh objek? Kalau yang contoh sebelumnya itu nggak butuh objek, kayak koma berdiri, butuh objek nggak? Tidak. Zaid berdiri udah cukup, tidak butuh objek. Oh, para guru hadir, butuh objek nggak? Tidak. Mereka masuk, Mustafa datang, dua perempuan itu sedih, ya nggak butuh objek itu semua. Ya nah, nanti di maf'ul bih ini fiilnya harus butuh objek. Jadi dia bisa ditanyakan objeknya apa. Jadi, makan apa, itu butuh objek. Ya kan, minum apa. Ya kan, membaca apa, menulis apa. Nah jadi fiilnya harus muta'addi, baru butuh objek maf'ul bih. Definisinya al-maf'ulu bihi huwa ismun mansubun dalla ala man waqa'a alaihil fi'lu. Maf'ul bih adalah isim mansub yang menunjukkan kepada orang atau sesuatu yang dikenai pekerjaan atau objek, jadi dikenai pekerjaan. Maf'ul bih termasuk bagian struktur kalimat pelengkap fadlah. Nah, sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya, di maf'ul bih ini fadlah, pelengkap, bukan umdah, bukan kalimat pokok yang harus ada. Maf'ul bih itu bisa ada, bisa enggak. Orang mau menyebutkan maf'ul bihnya atau tidak enggak masalah. Ya kan, akala Muhammadun, Muhammad telah makan. Mau disebutkan objeknya enggak ada salah. Kalau mau disebutkan bisa. Akala Muhammadun al-hubza, Muhammad telah makan roti misalnya. Jadi dia pelengkap saja, bukan yang pokok. Ya, sehingga kalaupun tidak ada maf'ul bih, kalimat itu tetap sempurna. Yang merupakan keterangan objek dan kedudukannya harus mansub. Nah ini, maf'ul bih ingat harus mansub. Ya, karena yang fadlah itu kan kebanyakan mansub. Pelengkap itu kayak keterangan objek, keterangan waktu, tempat, alasan. Ya, itu mansub semuanya. Ya, kalau yang pokok itu biasanya marfu. Seperti fa'il nanti ya, naibul fa'il, mubtada, khobar. Jadi mansub hukumnya, ia berada dalam struktur jumlah fi'liyah dan terkait erat dengan fi'il muta'addi yang butuh objek tadi. Jadi lihat dulu fi'ilnya muta'addi atau bukan. Ya, kalau diketahui oh fi'il ini muta'addi berarti butuh objek, cari objeknya, disebutkan atau tidak. Ya, tentu kan harus dilihat maknanya cocok enggak jadi objek.
Jadi nggak sembarangan kita nyebut ini maf'ul bih objek, tapi dilihat dulu artinya cocok apa enggak. Gitu. Kalau dicari ternyata nggak ada, ya berarti memang nggak disebutkan begitu. Kan nggak harus dari itu, nggak harus disebutkan, ya kan? Kalau dicari nggak mana juga berarti nggak disebutkan objeknya. Jika fi'ilnya lazim tidak butuh objek, tentu kita tidak bisa mendatangkan maf'ul bih. Kayak yang tadi di atas, qoma zaidun, ya nggak perlu ada objeknya, maf'ul bihnya. Maka struktur yang harus selalu diingat adalah fi'il maklum, ya. Jadi sebelumnya ada fi'il maklum dulu, fi'il maklum. Nah, fi'il maklumnya harus muta'addi. Nah, tetap yang harus dicari fa'ilnya dulu sebelum ke objek, fa'il dulu. Jangan langsung nyari objek, ada fa'ilnya belum ditemukan. Pelakunya dulu, fa'il, baru setelahnya cari maf'ul bihnya. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Ya, akala Muhammadun al-hubza. Muhammad telah makan roti. Ya, akala fi'ilnya, fi'il madhi ma'lum. Muhammadun sebagai apa? Fa'il. Al-hubza maf'ul bih. Nah, maf'ul bih harus mansub, al-hubza. Tanda mansubnya apa? Fathah. Karena dia jenis isimnya apa? Mufrad. Diterangkan seperti biasa tadi, akala fi'il madhi ma'lum mabni dengan fathah. Fi'lun madin mabniun alal fathi, ya la ma'alahu min al-i'rab. Muhammadun fa'il marfu, tanda marfunya dhamma karena dia mufrad. Fa'ilun marfuun wa alamatu rafihi dhamma. Al-hubza maf'ul bih mansub, tanda mansubnya fathah karena dia mufrad, jenis isimnya. Ya, kalau diarabkan ya sama, tinggal diarabkan. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi. Wa alamatu nasbi, tanda mansubnya fathatun. Ya, atau kalau mau dilengkapkan fathatun zahiratun fi akhiri. Fathah yang nampak di akhirnya. Ya'khudhu tullabu kitabaini. Para pelajar, ya, laki-laki ya, sedang atau akan mengambil 2 buku. Ya'khudhu fi'il apa? Fi'il mudhari ma'lum. Butuh fa'il, dan juga dari maknanya kan mengambil, butuh objek tidak? Butuh. Maka harus cari fa'il dan maf'ul bihnya. Ya, mana fa'ilnya? Tullabu, berarti kan cocok, para pelajar mengambil, cocok jadi fa'il. Mengambil apa? Kitabain 2 buku. Nah, berarti kitabain itu objek maf'ul bih. Ya kan? Ya'khudhu fi'il mudhari ma'lum, ya. Nah, kalau fi'il mudhari dia murab, jadi marfu, tanda marfunya dhamma. Ya, alasan marfunya sama ya. Kalau fi'il mudhari itu alasan marfunya semuanya sama. Litajarrudihi anin nasibi wal jazimi, enggak ada beda. Tullabu fa'il marfu wa alamatu rafi'i dhammatun zahiratun. Jenis isimnya apa? Tullabu jamak taksir. Kitabah ini maf'ul bih mansub, tanda mansubnya apa? Ya, kenapa ya? Karena jenis isimnya musanna, ya kan? Nah, tinggal dirangkaikan maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al ya'u li'annahu musanna. Begitu, ini mengirobkan itu begitu.
Nomor 3. Nah, di sana ditambah lam. Berarti lam itu tanda apa? Huruf apa? Huruf jazm. Lam tatrukil mu'minatus sholata. Perempuan-perempuan beriman tidak akan meninggalkan sholat. Ya, lamnya huruf jazm. Mabni dengan sukun. Kalau huruf pasti semua mabni. Dan pasti di akhirnya ditambah la mahalla lahu minal i'rab. Tidak ada kedudukan dalam i'rab. Ya, jadi kalau diarabkan lam harfu jazmin mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Tatruk itu asalnya kan sukun, tatruk. Dia kasroh itu karena diwasolkan. Nah, bertemu dua sukun kan. Jadi asalnya sukun, tatruk. Fi'il apa? Mudhari, maklum ya, jelas. Kemudian madzum. Kenapa alasan madzumnya? Didahului oleh lam. Lam termasuk dia huruf jazm. Tanda madzumnya sukun. Karena termasuk fi'il sahih akhir. Sahih akhir tanda madzumnya sukun, tanda asli. Ya, tinggal diarabkan ya, fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Bilam. Jadi fi'il mudhari majzum oleh karena ada lam sebelumnya, bilam dengan lam. Walamatu jazmihi. Jadi kalau majzum walamatu jazmihi, tanda majzumnya sukunun bi akhirihi, di akhirnya. Nah, tidak meninggalkan siapa? Berarti cari fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Mu'minatu. Mu'minatu itu fa'il. Fa'il hukumnya harus apa? Marfu. Apa tanda marfunya? Doma. Jadi isimnya apa? Jama' mu'annas salim. Ya, tinggal diharapkan. Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun bi akhirih. Kalau tanda asli enggak harus dijelaskan alasannya, enggak apa-apa, karena kan tanda asli. Jadi enggak disebut li'annahu jamu muannas salim. Ya, kalau mau disebut enggak apa-apa, cuman enggak harus. Karena kan tanda asli dhammah itu. Nah, orang-orang perempuan mukminah tidak meninggalkan. Tidak meninggalkan, butuh objek enggak? Tidak meninggalkan. Butuh, ya berarti dicari. Tidak meninggalkan apa? Sholat. Nah, sholat berarti maf'ul bih, objek. Ya, sholata maf'ul bih. Hukum maf'ul bih apa? Mansub. Apa tanda mansubnya? Fathah. Jenis isimnya? Mufrad. Mufrad. Tinggal diharapkan. Sholata maf'ulun bi mansubun walamatun nasbihi fathatun dhahiratun bi akhirih. Kalau enggak usah lihat-lihat karena dia kan tanda asli. Fathah tanda asli, enggak harus. Nomor 4. Nah, ini contoh jenis isim yang lain karena bervariasi supaya terus bisa dilatih ya. Sa'alal qadi al-fata. Seorang hakim telah bertanya kepada seorang pemuda. Fi'ilnya sa'ala, bertanya. Siapa yang bertanya? Qadi, berarti qadinya fa'il. Nah, bertanya butuh objek tidak? Butuh, berarti muta'addi. Bertanya kepada siapa? Nah, fata. Nah, berarti fatanya jadi apa? Maf'ul bihnya. Ya, sa'ala fi'il apa? Madi ma'lum ya, mabni dengan fathah. Ini fi'lun madin mabniun alal fathi la ma'ala lahu minal i'rab.
Qadi sebagai apa? fa'il, Fa'il hukumnya harus apa? marfu', Marfu. Apa tanda marfunya? doma muqaddarah, Nah, dia nggak nampak. Doma muqaddarah. Karena jenis isimnya apa ini? mansus, Mankus. Ya, mankus. Ya, yang berakhiran huruf ya. Ya lazimah. Jadi tanda marfunya itu doma muqaddarah, doma yang tersembunyi di atas ya. alalia, Kenapa tidak nampak? Terhalang dari nampaknya oleh karena apa? berat, Nah, kalau huruf ya itu berat, sikol. Berbeda dengan alif tadi. Kalau alif apa tadi? Ta'azur. Kalau ya itu disebut sikol. Jadi dia berat. Bisa qadiyu, cuman berat. Ribet ngucapinnya gitu orang Arab itu. Karena kan bahasa itu kan dipermudah gitu, ada untuk meringankan. Nah, tinggal diarabkan. Qadi fa'ilun marfu'un wa alamat rafihi dhammatun muqaddaratun alal ya'i, di atas ya, mana'a min zuhuriha, terhalang dari nampaknya as-siqal, berat. Gitu. Jadi mengirobkan itu begitu ya. Setelah kita paham ininya, ya tinggal diarabkan saja untuk memudahkan. Fata tadi sebagai apa kedudukannya? Maf'ul bi. Maf'ul bi hukumnya harus apa? Mansub. Apa tanda mansubnya di sini? Nah, tidak nampak juga ini karena akhirnya huruf alif. Isim apa? Maksur. Jadi tanda mansubnya itu fathah muqaddarah. Memang fathah harus disebut fathah, tapi muqaddarah. Kalau yang fa'il tadi dhamma muqaddarah. Ya, di atas alif terhalang dari nampaknya, kenapa? Ta'azur. Ya, nah kita susunkan dalam bahasa Arab. Fathah apa? Maf'ulun bi mansubun walamatun nasbihi fathatun muqaddaratun alal alif mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Karena uzur, alif tidak bisa menampakkan harokat, itu disebutnya uzur. Nah, kemudian nomor 5 di sini saya memberikan variasi ya. Sambil kita bahas ininya, ketentuannya. Ya, satu, ketentuan maf'ul bih harus selalu mansub. Tadi udah jelas, hukumnya harus mansub. Enggak bisa maf'ul bih berubah jadi marfu, jadi majrur, harus mansub. Yang kedua, maf'ul bih selalu berada bersama fiil yang muta'addi tadi. Ya, muta'addi. Yang ketiga, pada asalnya, nah ini kita akan praktekkan di contoh nomor 5 ini. Pada asalnya maf'ul bi terletak setelah fi'il dan fa'il kan tadi. Tadi kan urutannya fi'il, fa'il, maf'ul bi kan. Urutannya kan begitu. Secara asal, namun terkadang didahulukan dari fa'il ya, dan terkadang pula didahulukan dari fi'il dan fa'il. Jadi susunannya bisa berubah. Tadi yang secara asal fi'il ya, fa'il, maf'ul bih. Sekarang bisa dirubah fi'il, maf'ul bih, fa'il. Jadi bisa aja maf'ul bih dulu, objeknya dulu bisa dalam bahasa Arab, baru fa'il diakhirkan, atau maf'ul bih duluan, maf'ul bih, fi'il, fa'il, bisa itu. Tapi kalau fi'il dan fa'il itu nggak bisa dibalik, nggak bisa. Fa'il harus setelah fi'il, nggak bisa fa'il fi'il, nggak bisa. Kalau fa'il itu fi'il dulu, sehingga kan posisinya bisa fi'il, fa'il, maf'ul bih, fi'il, maf'ul bih, fa'il, maf'ul bih, fi'il, fa'il. Tiga kondisi.
Ya, kalau yang tadi kan contoh-contoh yang tadi yang dasar fi'il, fa'il, maf'ul. Nah, sekarang nomor 5 saya variasikan. Itu mendahulukan maf'ul bi dulu. Kalau terjemahnya sama, harus kalau terjemah maka harus fa'il dulu kalau terjemah. Ya, maknanya sama. Kata badarsa al-waladu. Sekarang coba. Nah, nanti untuk membedakan mana fa'il mana maf'ul bi dari arti. Jadi mana yang cocok jadi pelaku, mana yang cocok dari bagi objek. Telah menulis, siapa yang menulis? Darsa kan artinya pelajaran. Al-waladu seorang anak laki-laki. Nah, ini mana yang jadi fa'il, mana yang jadi maf'ul bi? Ya kan? Menulis. Apakah pelajaran menulis anak laki-laki? Ya kan nggak cocok, berarti anak laki-laki menulis pelajaran. Nah, walaupun posisi pelajarannya ada di awal kan, ya kan? Tapi karena dia jadi objek harus dibaca mansub, katabat darsa al-waladu. Jadi jangan sampai membaca katabat darsul walada. Nah, itu kan maknanya jadi berubah. Ya. Gitu. Kataba fi'il madhi ma'lum ya mabni dengan fathah. Fi'lun madin mabni dengan fathah lam ma'ruf. Darsa sebagai apa? Berarti maf'ul bi mansub ya tanda mansubnya fathah. Dia mufrad. Maf'ul bi mansub wa alamatun nasbi fathatun zahiratun bi akhirih. Ya. Doma. Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'i dhamma. Kemudian nah untuk nomor 6 ini jenisnya isim yang lain. Ya, jadi maf'ul bi bisa berupa isim zahir. Kalau yang tadi kan yang zahir. Bisa juga domir. Bisa berupa isim murab atau isim mabni dan bisa pula berupa jumlah. Ya, kalau sekarang contoh bagi domir. Yas'alunaka, mereka laki-laki sedang atau akan bertanya kepadamu. Fa'ilnya mana? Yang bertanya, mereka bertanya. Berarti yang fa'il itu kan mereka. Mereka itu di sini waw jamaah. Bertanya kepada siapa? Kepadamu. Ya kan mana objeknya? Kamu, berarti objeknya adalah ka. Nah, ka itu kan domir. Domir itu isim mabni. Nah, maka kalau isim mabni jangan dicari tanda mansubnya apa. Soalnya fathah di situ bukan tanda mansub. Itu adalah mabni, bukan tanda mansub. Gitu ya. Oke, jelaskan dulu. Yas'aluna fi'il apa? Fi'il mudhari ya, maklum marfu ya, karena dia tidak didahului oleh yang memansubkan dan memazumkan. Tanda marfunya subutun nun. Kenapa subutun nun? Apalomsa. Jadi fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu rafihi subutun nun li'annahu minal afalil khamsa. Fa'ilnya mana? Wawu jamaah. Nah, jelaskan. Wawu jamaah itu domir mutasil mabni dengan sukun dalam keadaan marfu sebagai fa'il. Wawul jamaah domirun mutasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Kaf, nah kalau satu huruf disebut nama hurufnya kaf, al-kafu. Kafu ini apa? Domir mutasil yang bersambung, mabni dengan fathah. Jadi fathah ini tanda mabni, bukan tanda mansub. Ya, mabni dengan fathah dalam keadaan apa? Mansub sebagai maf'ul bi. Ya, domirun muttasilun
mabniun ala fathi fi mahali nasbin. Nah, istilahnya bukan mansub. Fi mahali nasbin. Maf'ulun bi. Jadi kalau yang mengirobkan yang isim mabni itu begitu. Sebutkan dulu isim mabninya. Dhamirun mutasilun. Lalu mabni ala apa? Mabni ala fathi, baru pakai fi mahali. Nah, ini disebut i'rab mahali. Fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Amaroni Rasulullah. Rasulullah telah memerintahkanku. Ya, fi'ilnya kan telah memerintahkan. Siapa yang telah memerintahkan? Rasulullah. Nah, berarti Rasulullah fa'il. Memerintahkan kepada siapa? Kepada saya. Berarti sayanya maf'ul bih, ni-nya maf'ul bih. Nah, berarti kan didahulukan maf'ul bih dulu kan? Karena domir yang menjadi maf'ul bih kalau berupa domir, kalau fa'ilnya zahir itu kan berarti maf'ul bih dulu. Amaroni Rasulullah. Kan nggak bisa amaro Rasulullah ni kan nggak bisa. Karena ni-nya itu harus bersambung dengan fi'ilnya. Iya, nggak bisa amaro Rasulullah ni, nggak bisa. Karena ni-nya harus bersambung dengan fi'il, dengan amaronya. Amaro fi'il apa? Fi'il madi ma'lum, mabni atau murab? Mabni dengan fathah. Jadi fi'lun madin mabniun alal fathi la mahalun i'rab. Ni-nya apa? Domir, nih domir mutasil mabni dengan sukun. Nah, punya kedudukan ya dalam keadaan mansub sebagai maf'ul bih. Domirun mutasilun mabniun ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun bih. Rasulu sebagai apa? Fa'il. Fa'il hukumnya harus marfu, tanda marfunya dhammah. Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nanti Allahnya jadi mudhof ilaih itu. Yang ke-8, nah ini contoh maf'ul bih yang didahulukan. Nah, kalau maf'ul bih didahulukan, kalau berupa domir dia pakai iyyaka na'budu. Iyyaka itu kan jadi domir nasab munfasil, terpisah dan posisinya nasab. Nah, nasab itu posisinya jadi apa? Jadi maf'ul bih. Hanya kepadamu kami menyembah. Siapa yang menyembah? Kami. Fa'ilnya berarti na'budu, kami. Menyembah kepada siapa? Kepada Allah. Ka kepadamu berarti maf'ul bih itu kana, berarti dia didahulukan maf'ul bihnya. Iyyaka itu disebut domir munfasil, domir yang terpisah, mabni dengan fathah dalam keadaan mansub sebagai maf'ul bih. Jadi domirun munfasilun mabniun alal fathi fi mahali nasbin maf'ulun bih. Na'budu fi'il apa? Fi'il mudhari ya maklum, marfu karena tidak didahului oleh yang mansubkan dan mansubkan. Litajarrudihi an nasb. Tanda marfunya dhammah. Fa'ilnya mana? Nah, fa'ilnya itu kenapa? Ini domir mustatir. Mustatirnya wujuban harus tersembunyi. Takdiruhu yaitu nahnu, takdiruhu nahnu. Ya, tinggal diarabkan. Na'budu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi an nasibi wal jazimi wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa fa'iluhu, dan fa'ilnya domirun mustatirun fihi wujuban, ya wujuban wajib. Takdiruhu nahnu, karena domir nahnu di dalam na'budu, kami sedang akan menyembah.
Nomor 9. Nah, ini nomor 9 contoh maf'ul bih itu objek itu bisa lebih dari satu. Tergantung fiilnya. Jadi fiil ada di antara fiil yang membutuhkan lebih dari satu objek. Maka di akhir saya tuliskan di sini macam-macam fiil muta'addi. Ada yang muta'addikan satu fiil, satu objek, ada yang dua. Ya, dua objek. Seperti saya memberi apa kepada siapa? Dua objeknya. Objeknya dua. Memberi apa kepada siapa? Kan gitu. Meminta apa kepada siapa? Objeknya dua. Memakaikan apa kepada siapa? Itu di bawah ada ya. Macam-macam fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi itu ada yang membutuhkan satu objek dan ada ya pula yang membutuhkan dua objek. Fi'il muta'addi yang membutuhkan satu objek misalnya ya yang tadi contoh-contoh tadi ya. Ya kala, syariba, nasoro, fataha, kasara, amaro. Nah, fi'il muta'addi yang membutuhkan dua objek ada yang asalnya bukan mubtada khobar. Dan ada yang asalnya mubtada khobar. Mubtada khobar itu misalnya Ali sakit kan udah pernah ya di jumlah ismiyah. Misalnya Aliun maridun. Ali sakit itu mubtada khobar. Ya, ditambah dengan fiil yang membutuhkan dua objek. Misalnya saya mengira Ali itu sakit. Ya, saya mengira Ali itu sakit. Berarti kan mubtada khobar ini berubah jadi maf'ul bih ketika ditambah fiil saya mengira. Nah, dia berdua objeknya. Saya mengira objek satu Ali. Objek duanya sakit. Saya mengira Ali itu sakit. Nah, itu asalnya mubtada khobar. Dua objek asalnya mubtada khobar. Nah, ada yang bukan mubtada khobar, yaitu ini contoh-contohnya. Memberi, meminta, memakaikan. Memberi makan kepada memberi orang miskin makan. Kan asalnya bukan mubtada khobar. Kalau asalnya mubtada khobar itu ketika dibuang fiilnya bisa dianggap sebagai mubtada khobar. Misalnya tadi, saya mengira Ali itu sakit. Kalau dihilangkan kata mengiranya, Ali itu sakit, kan mubtada khobar. Ya, jadi antara yang diterangkan dan yang menerangkan. Tapi kalau saya memberi orang miskin makanan, ketika dihilangkan, bisa nggak dikatakan orang miskin itu adalah makanan? Enggak kan? Nah, berarti itu bukan mubtada khobar. Asalnya bukan mubtada khobar. Karena nggak bisa dijadikan keterangan. Orang miskin itu makanan kan enggak? Berarti itu asalnya bukan mubtada khobar. Kalau yang tadi, ya saya mengira atau saya menemukan, menjumpai, meyakini. Gitu kan? Saya meyakini Islam itu adalah benar. Islam adalah benar, kan itu mubtada khobar. Saya memakaikan anak kecil itu baju. Bisa nggak dikatakan anak kecil itu adalah baju, kan enggak? Nah, itu berarti bukan mubtada khobar. Jadi itu maksudnya. Ya, menganugerahkan, memakaikan, alama mengajarkan. Kalau yang asalnya mubtada khobar, zonna mengira tadi. Mengira, menemukan, menjadikan, dan meyakini. Sama. Nah, nomor 9 ini ato. Contoh dari ato. Ato itu saya telah memberi. Nah, berarti dua objeknya. Memberi siapa, memberi apa. Ya, kalau fa'ilnya mana? Pelakunya? Tu, ya, domir ana itu tu. Fi'il madhi mabni dengan sukun karena bersambung dengan ta ya. Ta itu domir.
Jadi kalau diirobkan atau itu filun madin mabniun ala sukun litisolihi bidomir irobin mutaharik. Ini namanya domir irobin mutaharik. Wa ta'u domir mutasil mabniun ala domi fi mahali robin fa'il. Miskina, nah mana objek pertamanya? Miskina, maf'ul bih awal, objek pertama. Aku memberi kepada siapa? Kepada orang miskin. Memberi apa? Ta'aman, makanan. Berarti ta'amannya sebagai apa? Maf'ul bih sani, objek yang kedua. Bagaimana mengirobkannya? Ya sudah, al miskina maf'ulun bi al awal atau maf'ulun bihi awwalun mansubun wala matun nasbihi fathatun zahiratun bi akhiri. Ta'aman maf'ulun bihi sani mansubun wala matun nasbihi fathatun zahiratun bi akhiri. Makanya dia dibaca mansub. Ataitul miskina ta'aman. Gak bisa dibaca ataitul miskinu ta'amun, gak bisa karena dia maf'ul bih. Harus mansub. Sepuluh yang terakhir. Nah, kalau yang 10 ini contoh maf'ul bih tapi berupa jumlah, berupa kalimat. Maf'ul bihnya itu enggak satu kata. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan tadi satu kata. Ya, al-hubza, ta'aman, al-miskin itu satu kata maf'ul bihnya itu. Nah, sekarang maf'ul bihnya itu terdiri dari beberapa kata, terdiri dari kalimat atau jumlah. Misalnya qala berkata. Berkata itu butuh objek enggak? Bisa ditanyakan berkata apa? Bisa butuh objek? Bisa nggak ditanyakan berkata apa dia? Berkata bisa kan? Nah, mana objeknya? Isi perkataannya itu kan? Objeknya itu isi perkataannya itu. Benar nggak? Nah, isi perkataan itu kan tidak satu kata, tapi berupa kalimat. Orang yang mengucap itu pasti kalimat, karena kalau kata kan nggak dipahami. Misalnya Rasulullah bersabda, apa yang Rasulullah katakan? Sabdakan, tidak akan masuk surga seorang pun masuk dalam surga dengan amalnya. Itu perkataan. Nah, isi perkataannya ini itu menjadi objeknya, berarti dia tidak satu kata kan? Berupa kalimat. Nah, maka maf'ul bihnya ini berupa jumlah. Nah, kalau yang berupa jumlah ini namanya i'rab mahalli. Karena nggak ada tandanya. Nggak ada tanda mansubnya, nggak ada. Ya kan? Oke, qala fi'il apa? Fi'il madhi ma'lum mabni dengan fathah. Tidak ada kedudukan dalam i'rab. Fa'ilnya mana? Rasulu fa'il. Berkata, siapa yang berkata? Rasulu. Fa'il marfu alamat rafi'i dhamma. Ya, karena mufrad jenisnya Allahi mudhof ilaih. Nah, isi perkataannya itu lan yadhula ahadun. Misalnya yang kita ambil kalimat awalnya aja. Lan yadhula ahadun. Lan yadhula ahadun sendiri itu kalimat sendiri kan? Lannya huruf apa? Huruf nasab, memansubkan. Harfu nasbin mabni ala sukun lam i'rab. Yadhula fi'il mudhari' ma'lum mansub oleh lan. Mansubun bilan. Tanda mansubnya fathah. Ya kan? Fa'ilnya mana? Ahadun. Ahadun fa'il. Marfu, tanda marfunya dhamma, jadi tidak akan masuk seorang pun. Seorang pun tidak akan masuk. Nah, jumlah lan yadhul ahadun ini secara keseluruhannya punya kedudukan i'rab dalam keadaan mansub sebagai maf'ul bih. Kalimat lan yadhul ahadun itu punya kedudukan i'rab. Nah, maka di sini diterangkan jumlah fi'liyah. Nah, jumlah ini kan jumlah fi'liyah kan? Lan yadhul ahadun terdiri dari fi'il fa'il tadi. Yang terdiri dari fi'il fa'il ini dalam keadaan mansub fi mahalli nasbin
maf'ulun bi. Disebutnya maqulul qaul. Maqulul qaul itu isi perkataan. Isi perkataan. Begitu. Jadi Rasulullah bersabda apa? Kan? Objeknya. Nah, isi perkataannya itu objeknya. Nah, itu disebutnya berupa jumlah maf'ul bihnya itu. Sehingga i'rabnya pakai fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Begitu ya, itu latihan contoh-contohnya yang bervariasi, insyaallah ini menjadi penguasaan kita ya dalam menentukan. Itu masih ada sebetulnya cara membuat fi'il lazim menjadi muta'addi. Sebenarnya di tasrif kita udah belajar. Saya dakhala masuk, kan lazim, tidak butuh objek. Sekarang dirubah ke muta'addi menjadi memasukkan. Tinggal dirubah wazannya dari dakhala menjadi adkhala. Nah, kalau memasukkan butuh objek tidak? Butuh. Memasukkan apa? Keluar, tidak butuh objek. Tapi mengeluarkan akhraja. Kamulah sempurna, menyempurnakan akmala. Atau menggunakan wazan fa'ala. Kalau tadi af'ala. Do'fa lemah, do'afa melemahkan. Hasuna bagus, hasana membaguskan. Sogoro kecil, sogoro mengecilkan. Atau dengan ditambah huruf jar. Contoh zahaba pergi. Kalau zahaba bi, zahaballahu binurim, artinya jadi menghilangkan. Pakai huruf jar, jadi membuat muta'addinya itu pakai huruf jar. Tapi ini nggak bisa buat sendiri ya. Kita harus melihat yang digunakan oleh orang Arab. Ja'a datang, kalau man ja'a bi jadi membawa. Maro lewat, maro ala melewati. Begitu ya. Nah, itu di PR-kan seperti biasa supaya ada persiapan dulu. Iya, ini bawah untuk berlatih. Ya, ini fi'il, fa'il, maf'ul bih itu. Ini dilatih lagi ya di contoh-contoh ini. Ada yang ditanyakan? Insyaallah jelas ya. Tinggal sering berlatih. Alhamdulillah kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.